Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hari Jumat, hukum-hukum dan adab yang ada padanya. Salat Jumat merupakan syiar kaum muslimin yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk melakukan salat di hari Jumat, maka bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Wazarul bai', tinggalkan jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena yang demikian lebih baik bagi kalian kalau sekiranya kalian mengetahui. Bahkan juga Nabi SAW memberikan ancaman dan kecaman bagi mereka yang lalai untuk melakukan salat Jumat tanpa ada uzur syar'i, dan itu termasuk orang yang ditutup dan dikunci hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah sebahagian kaum yang masih meninggalkan salat Jumat, kalau sekiranya mereka tidak berhenti, maka Allah akan kunci mati hatinya. Tsumma la yakununna minal ghafilin, maka mereka akan termasuk orang-orang yang lalai dari Allah Azza wa Jalla. Maknanya Allah Subhanahu wa taala tinggalkan mereka, tidak lagi pedulikan mereka. Dan itu merupakan di antara ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat Jumat. Kemudian salat Jumat ini hukumnya adalah wajib bagi laki-laki yang merdeka, yang mukallaf, yang mereka tinggal di suatu daerah yang mukim, dan mereka tidak memiliki uzur untuk tidak melakukannya. Kemudian juga dianjurkan bagi mereka yang datang melaksanakan salat Jumat untuk mandi, kemudian memakai wewangian, serta memakai pakaian yang terbaik dan mempersegera datang ke masjid. Kemudian dikala mereka sampai di masjid, hendaklah mereka melakukan salat 2 rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, kemudian mereka memakai wewangian apa yang sanggup mereka pakai, kemudian mereka berhias, memakai sesuatu yang bagus yang ada di rumahnya, kemudian mereka keluar melaksanakan salat Jumat dan mereka tidak memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk di dalam masjid. Kemudian dia salat 2 rakaat dan diam dikala khatib berbicara, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Tentu ini merupakan di antara motivasi sekaligus adab yang harus kita ketahui ketika kita ingin melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana juga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita pada hari Jumat dan juga di malam Jumat untuk memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik untuk kalian adalah hari Jumat. Hari itu Allah menciptakan Adam. Hari itu pula lah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa Adam. Dan di hari itu pula lah akan ditiupkan sangkakala. Kemudian manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal. Fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka hendaklah kalian memperbanyak mengucapkan salawat kepadaku pada hari tersebut. Fa inna salatakum ma'rudatun alayhi. Karena salawat yang kalian ucapkan akan diantarkan kepadaku. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Sebagaimana juga dianjurkan bagi mereka yang hadir melaksanakan salat Jumat untuk diam mendengarkan khutbah. Mereka tidak sibuk dengan yang lainnya. Seperti misalnya bermain dengan karpet yang ada di masjid, atau bermain dengan handphone, atau yang semisalnya. Karena Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhthub faqad laghauta. Apabila kamu mengatakan diam kepada kawanmu, sedangkan khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, maka engkau telah lagha, sia-sia. Begitu juga sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, wa man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh kerikil, maka Jumatnya sudah sia-sia. Kemudian kita kiaskan kepada yang lainnya. Kemudian salat Jumat, kalau sekiranya ada orang yang terlambat, kemudian dia mendapati rakaat yang kedua, rakaat terakhir dari salat Jumat, maka dia dihitung sebagai orang yang melaksanakan salat Jumat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man adraka raka'atan minas salah faqad adraka as-salah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan salat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Seperti misalnya barang siapa yang mendapatkan imam sedang ruku pada rakaat kedua, kemudian dia ikut bersama imam, maka dia sudah terhitung sebagai orang yang melaksanakan solat Jumat. Tapi kalau sekiranya mereka sudah terlambat dan imam sudah sujud pada rakaat kedua atau sudah selesai dari rukuknya, maka mereka tetap melaksanakan solat tapi dengan niat melakukan solat zuhur 4 rakaat. Ini beberapa kaedah yang ada dalam solat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kemuliaan untuk mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.